Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsani wa faddalana bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'ul hidayah ila akhir zaman, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat dan kelembutan kebaikan, serta telah mengutamakan kita dengan memberikan ilmu pengetahuan dan penjelasan. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan keselamatan serta keberkahan kepada hamba dan utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta para sahabatnya yang mengikuti petunjuk sampai akhir zaman. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin Ceramah Minimalis. Di video kali ini saya akan menyampaikan satu tema dengan judul Hilangnya Al-Quran saat menjelang hari akhir atau hari kiamat kubro. Dalam ajaran Islam, hari kiamat pasti akan terjadi. Menjelang kedatangannya terdapat sejumlah tanda-tanda yang muncul, mulai dari kedatangan Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, hingga keluarnya binatang melata dari dalam bumi. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa Al-Quran akan hilang pada hari kiamat dari muka bumi. Apakah benar begitu? Dalil tentang lenyapnya Al-Quran pada hari kiamat. Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Ia hadir bukan sebatas kitab yang dibaca saja, tetapi juga sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Kitab suci tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun menjelang hari kiamat nanti ia akan kembali lagi kepadanya. Dari Huzaifiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Islam akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan pada pakaian, sehingga tidak diketahui lagi apa itu puasa, tidak juga sholat, tidak juga haji, tidak juga sedekah. Kitabullah Al-Quran akan diangkat pada malam hari hingga tidak tersisa di bumi satu ayat pun. Yang tersisa hanyalah beberapa kelompok manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah Sahih. Hal yang sama juga pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Al-Quran akan dicabut dari pundak-pundak kalian. Dia akan diangkat pada malam hari sehingga ia pergi dari kerongkongan orang-orang. Maka tidak ada tersisa darinya di bumi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tabrani termasuk hadis mauquf, tapi sanadnya dinilai sahih oleh Ibnu Hajar. Kapan Al-Quran akan ditarik kembali oleh Allah? Berdasarkan sejumlah dalil di atas, kitab suci Al-Quran kelak diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu malam menjelang hari kiamat. Hal ini juga pernah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu. Di akhir zaman Al-Quran dihilangkan dari mushaf dan dada-dada atau ingatan manusia. Maka tidak ada yang tersisa satu kata pun di dada-dada manusia. Demikian pula tidak ada yang tersisa satu huruf pun dalam mushaf. Disebutkannya pula bahwa lenyapnya Al-Quran dari muka bumi terjadi saat Islam yang telah menyebar dari timur hingga barat kembali melemah. 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubro merincikan bahwa peristiwa musnahnya Al-Quran terjadi setelah penghancuran Ka'bah, tapi sebelum keluarnya hawa yang dingin. Hari kiamat pasti akan datang, sebagaimana umat Islam percaya akan rukun iman dan satu-satunya adalah percaya datangnya hari akhir. Walaupun tidak diketahui secara pasti kapan akan datang hari kiamat, lantas begitu banyak fenomena yang nantinya akan terjadi sehingga umat Islam perlu untuk tetap berhati-hati dan menyiapkan bekal di akhirat. Diketahui bahwa salah satu tanda kiamat besar akan terjadi dengan terhapusnya teks atau tulisan Al-Quran. Peristiwa itu akan terjadi menjelang detik-detik hari kiamat.
Sebagaimana Al-Karim diturunkan Allah dari langit ke bumi lewat perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu sampailah Al-Quran tersebut ke tangan kaum muslimin hingga seperti sekarang ini. Bahkan tidak ada satupun kalimat atau huruf berkurang atau bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menjaganya. Al-Quran sebagai kitab suci kaum muslim di muka bumi telah menjadi pedoman dalam hidup mereka. Kelak suatu hari nanti akan tiba satunya keadaan di mana saat kita membuka Al-Quran semua halaman nampak kosong tanpa rangkaian ayat tertulis di dalamnya, sebagaimana yang selama ini kita baca. Di antara mereka merasa sangat bingung mencari Al-Quran kesana kemari untuk meyakinkan kejadian ini. Ada yang berpikir mungkin hanya kesalahan cetak dan sebagainya. Namun ternyata sama saja Al-Quran lain pun hanyalah kosong melompong, tidak ada satupun ayat yang tertulis di dalamnya. Semua orang semakin bingung, hati mulai berdegup kencang berusaha meyakinkan diri bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan yang biasa-biasa saja. Lalu dikumpulkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan mushaf Al-Quran dari berbagai versi cetak, namun hasilnya sama saja, semuanya kosong. Tiada satu ayat bahkan huruf pun yang tertulis di dalamnya. Upaya lain telah dilakukan untuk memperoleh mushaf Al-Quran. Kemungkinan upaya yang untuk menginstal aplikasi Al-Quran di HP tidak akan dilanjutkan, tidak akan dilakukan. Upaya lain telah dilakukan untuk memperoleh mushaf Al-Quran. Kemungkinan upaya untuk menginstal aplikasi Al-Quran di HP kita akan dilakukan, akan tetapi semua upaya akan menjadi sia-sia. Namun hal sama terjadi, tak mampu satupun ayat Quran dalam pandangan mata kita. Tiba-tiba kerinduan untuk membaca Al-Quran yang selama ini hanya jadi hiasan di lemari tua kita membuncah. Bahkan aplikasi Al-Quran yang sengaja kita install di gadget pun sama sekali tak pernah kita buka. Penyesalan karena selama ini lebih mementingkan gadget daripada mushaf Al-Quran benar-benar membuat perih yang tak terkira di dada. Rindu ingin membaca seperti tak terbendung, bahkan ingin mencium dan mendekapnya di dada kita. Semua manusia pada hari itu dalam keadaan linglung, lupa. Sebagian orang mencoba mengingat-ingat hafalan semasa kecilnya. Saat mengikuti TPA, barangkali masih ada lantunan ayat yang pernah dihafalnya sedahulu sekali. Ia berusaha membaca dari apa yang dihafalnya. Beberapa mungkin mengingatnya, namun itu pun ia lantunkan dengan terbata-bata, lupa kemudian hilang. Keadaan ini hingga pada tahap akhirnya semua manusia tersadar bahwa Al-Quran telah diangkat dari bumi dan diambil dari buku-buku dan mushaf-mushaf manapun, dan tidak ada yang tersisa darinya. Tidak ada lagi waktu untuk menghafalkannya. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kelak. Karena Allah telah mengangkatnya, Allah telah memberi kesempatan itu, namun kita menyanyiakannya. Para budiman yang terhormat, teman-teman, sobat-sobat, para rekan-rekan semuanya, jangan sampai hal tersebut menjadi penyesalan seumur hidup kita. Mari kita saling mengingatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran, jangan meninggalkan firman Allah Azza wa Jalla. Bacalah setiap hari walau hanya satu ayat. Jangan gengsi untuk belajar membacanya meski umur sudah tidak muda lagi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sumber mata hati kami. Jadikanlah kami dan generasi penerus kami sebagai hamba-Mu yang mencintai dan menjaga Al-Quran di sanubarinya. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Khalaq Af'al Al-Ibad 381, Abdullah bin Mas'ud telah berkata, sesungguhnya Al-Quran ini yang berada di sisi kalian kelak akan dicabut daripada kalian. Aku berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana akan tercabut daripada kami sedangkan Allah telah menetapkannya dalam hati-hati kami, dan kami telah menetapkannya dalam mushaf tulisan kami. Beliau berkata, akan dibawa pergi dalam satu malam, maka pasti akan dicabut apa-apa atau ayat Al-Quran yang ada dalam hati dan dihilangkannya apa-apa yang ada di dalam mushaf.
tulisan. Kemudian beliau membaca ayat 86 surat Al-Isra, hadis Bukhari Muslim. Ternyata menjelang hari kiamat nanti Al-Quran akan hilang, bukan hanya teks dan mushafnya saja, akan tetapi akan hilang dari lisan, pikiran, dan hati semua manusia. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang telah saya paparkan sebelumnya, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan semuanya apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun semua yang mendengarkan. Semoga Allah tetap memberikan rahmat hidayahnya serta petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil hakim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.